Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal pemain yang sudah 2 tahun tidak memperkuat Manchester United. Artinya apalagi tampil dari starter ya. Ternyata kemarin main dan penampilannya cukup bagus ya, apalagi kalau bukan Phil Jones. Phil Jones yang menurut gua sih di pertandingan kemarin menghadapi Wolves termasuk apa ya? Termasuk fenomenal. Kenapa? Ya karena kisah di belakangnya. Artinya pemain ini didatangkan di tahun 2011 kalau gue bisa cerita sedikit ya. Mungkin beberapa temen di rumah juga sudah tahu. Dia didatangkan di tahun 2011, ketika itu dia masih berusia cukup muda ya, mungkin sekitar 20 tahunan. Didatangkan di zamannya Sir Alex Ferguson, ditransfer dari Blackburn Rovers senilai kalau tidak salah 16,5 juta pounds, yang pada saat itu termasuk nilai cukup tinggi apalagi untuk pemain dengan usia muda. Tapi banyak pihak menilai pada saat itu transfer Phil Jones termasuk sesuatu yang cukup bagus yang dilakukan oleh Manchester United, bahkan menjanjikan. Kenapa? Karena banyak juga testimoni dari banyak pelatih maupun pandit ya atau pundit di Inggris sana yang memang memuji kualitas dari seorang Phil Jones ini, mulai dari Sir Bobby Charlton yang kalau tidak salah mengingatkan dia kepada sosok Duncan Ferguson kalau tidak salah, atau Duncan Edwards kalau tidak salah, bukan Duncan Ferguson ya. Ya, jadi menurut gua cukup banyak yang memberikan testimoni memang dia nih merupakan pemain yang cukup cukup bagus. Dan bahkan seorang Fabio Capello kalau tidak salah ya, itu juga memberikan testimoni melihat penampilan seorang Phil Jones ini kalau tidak salah ya, gue lupa ingat. Intinya pada saat itu memang banyak sosok-sosok besar ini di sepak bola memberikan semacam kayak testimoni bagus kepada seorang Phil Jones. Dan ketika memperkuat Manchester United di usia yang cukup muda, tentu saja dia tidak serta-merta langsung menjadi tim inti. Tentunya dia juga merangkak dari tim cadangan dan lain-lain. Tapi yang jelas pada saat itu dia sempat beberapa kali dimainkan oleh Sir Alex Ferguson ya. Dan kalau dilihat juga di musim pertamanya dia langsung bermain sebanyak 29 kali di Liga atau total 41. Jadi menurut gue cukup banyak juga. Nah, dari tahun 2019, sebelum ke tahun 2019, Phil Jones ini merupakan salah satu pemain menurut gue ya, di samping David De Gea, sedikit pemain di Manchester United di squad sekarang ini yang pasca Sir Alex ini mampu bertahan di Manchester United. Tentu saja ada sosok David De Gea. Kalau Juan Mata itu kan bukan ya. Juan Mata itu didatangkan di zamannya David Moyes. Tapi sebelum itu menurut gua ya kalau tidak salah sih cuman dia dan juga David De Gea. Ini artinya dia memang ada sesuatu ya di Phil Jones yang gua akuin memang menimbulkan kontroversi, terutama di fans ataupun juga supporter awam yang melihat ya Phil Jones ini beberapa kali melakukan blunder. Dan memang betul ya, kalau kita lihat hal-hal negatifnya ya memang betul dia melakukan blunder beberapa kali. Tapi jangan lupa pemain belakang Manchester United ya, kalau mau lebih spesifik juga banyak juga yang sering melakukan blunder, bahkan blunder yang berujung dengan gol. Jadi menurut gua ya melakukan blunder atau kesalahan itu masih bukan jadi acuan kalau pemain itu jelek terutama untuk kualitas atau skuad Manchester United saat ini. Nah, dia ini terakhir kali bermain di tahun 2019-2020. Pada saat itu dia bermain cukup minim ya, hanya 8 pertandingan, termasuk 2 di Premier League dan juga 1 di FA Cup, di mana dia mampu mencetak 1 gol. Gua lupa kalau tidak salah pertandingannya menghadapi Tranmere Rovers atau apa. Mungkin teman-teman yang ingat bisa drop di kolom komen ya. Setelah itu dia ada cedera, termasuk juga cerita kalau dia menerima bully ya. Bully bukan hanya di sosial media tapi juga di kehidupan nyata. Bahkan konon bully itu berasal dari orang-orang yang katanya ngaku sebagai fans atau supporter Manchester United, which is buat gue itu sangat aneh dan tidak masuk akal ya.
Phil Jones ini juga karena dia cukup lama ya menjadi pemain di Manchester United, dan kalau tidak salah aturannya itu kalau sudah 10 tahun atau lebih itu, maka ketika pensiun nanti berhak untuk diadakan pertandingan testimoni. Tapi Phil Jones sudah buru-buru menolaknya karena dia pada saat itu berpikir kalau sosok dia, artinya sosok Phil Jones ini bukan sosok yang populer. Dia bahkan kalau tidak salah itu di wawancara dia mengatakan ya mungkin yang datang hanya orang tua gue aja nih, ya kan, saking dia menganggapnya dia ini bukan sosok yang populer. Nah, bagaimana gue melihat sosok Phil Jones yang ketika diperpanjang kontraknya oleh seorang Ole Gunnar Solskjaer itu banyak sekali menimbulkan kontra daripada pro. Tapi pada saat itu gue termasuk yang pro, ya. Memang banyak yang awam yang mengatakan ini kontra, ya kan. Kenapa gue pro? Begini, terlepas dari penampilan dia tadi malam, gue melihat squad Manchester United ini terutama setelah diambil alih oleh Ralf Rangnick, ya. Gue melihat terutamanya di center back kita ini di musim ini saja, ya, ambil contoh di musim ini, kita ini punya pemain-pemain kelas 1. Sebut saja Harry Maguire, sebut saja Victor Lindelof, sebut saja Eric Bailly. Ya mungkin Eric Bailly pemain nomor 1 kalau kita lihat ya, dia menjadi pilihan pertama di Pantai Gading kalau tidak salah kan, di tim nasional. Dia pun juga di klub sebelumnya di Villarreal. Lalu ada juga sosok baru Rafael Varane pastinya kan. Keempat pemain ini itu merebutkan ini ya 2 posisi di center back, karena Manchester United sering menggunakan komposisi 4 pemain belakang di mana 2-nya adalah center back. Nah, dari 4 pemain ini saja kan tidak mungkin 4-4-nya diakomodir, ya. Artinya 4-4-nya bisa bermain secara bersama, ini kan tidak mungkin. Pasti ada yang jadi pelapis, atau gua mungkin bilang pemain nomor 2-nya, lapis 2-nya ya. Karena pemain lapis pertamanya adalah yang utama, lalu lapis 2-nya. Nah, sekarang Manchester United ini faktanya tiap musimnya bertanding, musim ini saja di awal kan bermain bukan hanya di 1 atau 2 kompetisi, tapi di 4 kompetisi yang berbeda, di mana again kuncinya adalah kedalaman skuad. Nah, kedalaman skuad ini banyak yang berpendapat ya kan kita bisa juga menggunakan pemain muda macam kayak Axel Tuanzebe ataupun juga Teden Mengi. Menurut gua, Teden Mengi maupun Axel Tuanzebe, mereka ini adalah 2 sosok pemain potensial, masih muda. Kuncinya apa? Supaya mereka bisa berkembang, bisa meningkatkan lagi skill dan juga levelnya, harus diberikan menit bermain yang lebih. Nah, menit bermain yang lebih ini tidak mungkin mereka dapatkan di Manchester United. Kenapa? Karena, again, gua ulangi lagi, bagaimana 4 pemain center back Manchester United ini yang cukup sengit, cukup rapat ya, bersaing antara satu dan yang lainnya. Maka di mana mereka bisa mendapatkan menit bermain yang bagus? Ya menurut gua dipinjamkan di luar, which is sekarang sudah dilakukan, ya kan. Teden Mengi, gua lupa kalau tidak salah di Birmingham atau ada klub lain, ya kan. Dan Axel Tuanzebe yang terbaru akan pindah dari Aston Villa ke Napoli, masih dalam status pinjaman. Nah, sekarang dengan mempunyai 4 center backs, ya, menurut gua ini jumlah yang minim. Kenapa? Karena ada yang namanya akumulasi kartu, ada yang namanya cedera, ada yang namanya memperkuat timnas. Contohnya seperti saat ini, ya kan, Piala Afrika di tengah-tengah kompetisi. Lalu jangan lupa, saat ini tentu saja ada yang namanya pandemi, di mana pemain bisa saja menderita virus itu walaupun sudah divaksinasi dan lain-lain. Walaupun tidak parah, tapi aturannya tetap harus absen. Kalau tidak salah itu di UK selama 10 hari kalau tidak salah. Intinya harus absen. Nah, banyak nih, ada 4 sebab yang gue bilang tadi ya. Mungkin cedera, akumulasi, timnas, ataupun juga COVID yang bisa menyebabkan pemain itu tidak bisa bermain. Maka kedalaman skuad sekali lagi ini sangat berpengaruh. Nah, kalau pemain muda tidak mungkin kita berikan di lapis ketiga, maka menurut gue yang bisa dimainkan di lapis ketiga ini adalah pemain, tentu saja pemain yang mungkin usianya agak tua, ya, agak tua. Tapi tentu saja ini juga dengan resiko. Tentu saja kualitasnya tidak sama, paling tidak dari sisi kecepatan, ya kan, walaupun dari sisi pengalaman ada. Di tim-tim lain kalau gua ngelihat banyak yang akhirnya di lapis ketiga ini diisi dengan pemain muda. Akibatnya apa? Ya betul, mereka akan berkembang, tapi perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan pemain muda yang punya menit bermain yang cukup banyak. Nah, dari situlah gue melihat sosok Phil Jones ini adalah sosok yang tepat sebenarnya. Kenapa? Phil Jones masih berusia 29 tahun, ya kan. Gue nggak melihat Phil Jones ini sebagai sosok yang rewel. Artinya dia benar-benar tahu diri, ya kan.
dia bukan pemain yang akan merengek untuk bisa masuk ke tim utama. Tapi kalau gua ngelihat dengan apa kesempatan yang diberikan dari zaman Ole Gunnar Solskjaer, dia betul-betul ingin memperlihatkan kemampuan dia, ingin meningkatkan, dan ini terbukti dari dia nurut-nurut saja ketika di bermain bersama tim cadangan, ketika dia hanya duduk di bangku cadangan. Buat dia oke-oke saja gitu. Dan menurut gua kemarin ketika Harry Maguire tidak bisa dimainkan, pun juga seorang Eric Bailly, Victor Lindelof juga demikian, ya pada saat itu kan yang pilihan yang tersedia Phil Jones dan juga Rafael Varane, ya kan, hanya dua. Memang betul ada opsi lain, contoh seorang Scott McTominay ataupun juga Nemanja Matic, yang Nemanja Matic pernah sekali dua kali dimainkan sebagai center back, tapi Scott McTominay seingat gue belum pernah dimainkan di Manchester United, pernah di timnas Skotlandia. Nah pada saat itu gue berpikir ya memang saatnya Phil Jones. Kenapa? Dan gue percaya Phil Jones akan dimainkan. Kenapa? Karena Ralf Rangnick ini sering sekali di dalam wawancaranya mengatakan pemain itu harus bermain di posisi terbaiknya. Pemain itu harus bermain di posisi terbaiknya. Dan posisi terbaik center backs itu tidak banyak. Yang tersedia ya cuman Phil Jones, karena itu bukan posisi terbaiknya Scott McTominay, pun juga bukan posisi terbaiknya Nemanja Matic. Dan apa yang kita saksikan kemarin menurut gue penampilannya cukup bagus, cukup excellent, cukup meyakinkan ya. Sayang sekali Manchester United harus kalah. Sayang sekali Manchester United gawangnya harus kebobolan. Dan menurut gue sumbangsih dari Phil Jones baik itu dalam bertahan dan uniknya juga ketika menyerang menurut gue cukup bagus di pertandingan kemarin ya. Jangan lupa free kick kita di menit-menit terakhir itu juga buah keberanian dan juga kejelian serta mungkin kecerdikan dari seorang Phil Jones ya, yang berani mengambil resiko. Akhirnya kita mendapatkan tendangan bebas, cuman sayang tendangan bebasnya tidak bisa dimaksimalkan oleh eksekutornya pada saat itu, Bruno Fernandes. Jadi menurut gue again Phil Jones ini merupakan sosok yang tepat saat ini mengisi mungkin sebagai back tengah pilihan ketiga ya di Manchester United. Pilihan pertama ada 2 pilihan pertama, lalu ada 2 pilihan kedua. Nah dia nih ada di pilihan ketiga. Tapi bukan berarti dia tidak punya peran, karena ya kita bisa lihat perannya tadi malam seperti apa, dan bukan tidak mungkin statusnya akan naik ya. Sekarang yang gua ngelihat Phil Jones ini ya akan punya kepercayaan diri lebih ya kan, dan ada kabar kalau seandainya Harry Maguire sudah bisa dimainkan ketika menghadapi Aston Villa, bagaimana nasib dari Phil Jones? Menurut gua kalau seandainya Harry Maguire sudah balik, Rafael Varane fit, Victor Lindelof fit, ya menurut gua sih seorang Phil Jones akan turun pangkat lagi sebagai pemain cadangan. Tapi yang jelas status dia sebagai pemain cadangan ini memberikan ketenangan di dalam tim. Artinya kita tidak perlu khawatir dengan kedalaman skuad, dan ini sangat penting. Sekali lagi ini sangat penting. Gua ini mengingatkan gua tadi malam ini pada kiper Belanda ya kan, kiper timnas yang bernama dengan Jesper Cillessen. Kalau ada yang ingat ya, Jesper Cillessen itu sebenarnya kiper ketiga dari Ajax. Cuman pada saat itu kiper pertamanya cedera, kiper keduanya juga, artinya kiper pertama dan juga kiper keduanya tidak bisa dimainkan. Akhirnya kiper ketiga ini bermain, dan ketika dia bermain cukup bagus, akhirnya dia yang menjadi kiper utama, dan ya akhirnya merangkak bisa menjadi kiper timnas Belanda, yang menurut gua again ini menunjukkan status pemain ya kan, sebagai pemain lapis 3 ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Justru ini kalau bisa dijadikan sebagai motivasi, ya akan bagus bagi pemain itu sendiri. Dan ini yang gue melihat lagi-lagi ada di sosok Phil Jones. Masih berusia 29 tahun. Kalau seandainya dia bisa memperbaiki masalah mentalnya, menurut gue itu yang utama. Karena sisi skill menurut gue dia sudah punya sih sebenarnya secara natural. Hanya bagaimana dia bisa menata secara psikis ya, dengan serangan-serangan yang dia temui sebelumnya di sosial media dan juga kehidupan pribadinya dia, plus juga cedera lamanya dia. Dan tadi malam yang gue saksikan adalah Phil Jones yang seperti terlahir kembali, dan mudah-mudahan ya dia mampu meramaikan persaingan di center back Manchester United yang ujung-ujungnya akan mampu menaikkan kualitas center back secara kolektif. Kurang lebih demikian ngobrol ringan gue tentang Phil Jones. Kalau teman-teman ada pendapat lain atau gue mungkin ada salah data atau salah ucap, namanya juga manusia ya, bisa langsung drop, diperbaiki di kolom comments. Thanks for watching. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.